Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, hazama al-ahzaba wahdah wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsu kuntum wa atbi'is sayyi'ata al-hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin jamaah sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada pagi hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Idul Adha. Salawat serta salam kita hadiahkan, kita haturkan, kita persembahkan untuk junjungan kita Nabi mulia Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat-sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti beliau sampai hari pembangkitan kelak. Jamaah sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan menjalankan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari raya Kurban atau yang biasa kita sebut dengan Idul Adha yang kita peringati setiap tahun tak bisa terlepas dari kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebagaimana terekam dalam surat As-Saffat ayat 99. Meskipun praktik kurban yang sebenarnya sudah dilaksanakan oleh putra Nabi Allah Adam alaihissalam, yaitu Qabil dan Habil, diceritakan bahwasanya yang diterima adalah kurban Habil, bukannya kurban Qabil. Itu pun bukan daging yang Allah Subhanahu wa taala terima ataupun darahnya, akan tetapi yang Allah terima adalah ketakwaan daripada si pemberi kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la yanalullahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan sampai darah dan daging daripada hewan kurban yang kalian laksanakan itu, akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kalian. Kaum muslimin sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kendati sejarah kurban sudah berlangsung sejak generasi pertama umat manusia, namun syariat ibadah kurban dimulai dari cerita perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam, seorang anak yang ia idam-idamkan selama bertahun-tahun. Dalam surat As-Saffat dijelaskan bahwa semula Nabi Allah Ibrahim berdoa
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, wahai Tuhanku, berikanlah aku anak yang soleh. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepada Nabi Allah Ibrahim, anugerah kelahiran seorang anak yang amat cerdas dan sabar, yang disebutkan dalam Al-Quran dengan julukan Ghulamun Halim, yaitu anak yang cerdas dan soleh. Hanya saja ketika anak itu menginjak dewasa, Nabi Allah Ibrahim diuji dengan sebuah mimpi. Ia berkata, wahai anakku, dalam tidurku aku bermimpi berupa wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang meminta aku untuk menyembelihmu. Bagaimanakah pendapatmu? Anak yang soleh itu menjawab, wahai ayahku, laksanakanlah perintah Tuhanmu, insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai orang-orang yang bersabar. Kaum muslimin sedang sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tatkala sang ayah dan anak pasrah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Ibrahim pun membawa anaknya ke suatu tumpukan pasir. Lalu Ibrahim membaringkan Nabi Allah Ismail anak beliau dengan posisi pelipis di atas tanah dan siap menyembelihnya. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, drama penyembelihan anak manusia itu batal dilaksanakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat berikutnya, "Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min 'ibadinal mu'minin." Sungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim, pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian hari. Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk dalam hamba-hamba kami yang beriman. Hadirin salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban tahunan yang umat Islam laksanakan adalah bentuk iktibar atau pengambilan pelajaran dari kisah tersebut. Setidaknya ada 3 pesan yang bisa kita tarik daripada tentang kisah Nabi Allah Ibrahim dan Ismail alaihissalam, serta ritual penyembelihan hewan kurban secara umum. Yang pertama, tentang totalitas kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim yang mendapat julukan Khalilullah, yaitu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, mendapat ujian yang berat pada saat rasa bahagianya meluap-luap dengan kehadiran sang buah hati di dalam rumah tangganya. Lewat perintah penyembelihan Ismail, Allah seolah hendak mengingatkan Nabi Allah Ibrahim bahwa anak hanyalah titipan. Betapapun mahalnya kita menilai, tak boleh melengahkan kita, tidak boleh melalaikan kita bahwa hanya Allah lah tujuan akhir dari rasa cinta dan ketaatan kita. Nabi Allah Ibrahim lulus daripada ujian ini yang membuktikan bahwa dirinya sanggup mengalahkan egonya untuk tujuan mempertahankan nilai-nilai ilahiyah di dalam dirinya. Dengan penuh ketaatan ketulusan, Nabi Allah Ibrahim menapaki jalan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana makna kurban, yaitu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi Allah Ismail, meskipun usianya masih belia, mampu membuktikan diri sebagai anak yang berbakti dan patuh kepada perintah Tuhannya. Yang menarik ayahnya menyampaikan perintah tersebut dengan memohon pendapatnya terlebih dahulu dengan tutur kata yang halus tanpa unsur paksaan, atas dasar kesolehan dan kesabaran yang ia miliki. Ia pun memenuhi panggilan Tuhannya. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua adalah tentang kemuliaan manusia. Dalam kisah itu di satu sisi
Kita diingatkan untuk jangan menganggap mahal sesuatu bila itu untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Namun di sisi lain kita juga diimbau untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Penggantian Nabi Allah Ismail dengan domba yang besar adalah pesan yang nyata bahwa pengorbanan dalam bentuk tubuh manusia sebagaimana yang berlangsung dalam tradisi sejumlah kelompok pada zaman dahulu adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia dengan manusia yang lain sesungguhnya adalah saudara. Mereka dilahirkan dari satu ayah, yakni Nabi Allah Adam alaihissalam. Seluruh manusia ibarat satu tubuh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kemuliaan. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah tentang hakikat pengorbanan sedekah. Daging hewan kurban hanyalah simbol dari makna kurban yang sejatinya sangat luas, meliputi pengorbanan dalam wujud harta, benda, tenaga, pikiran, waktu dan lain sebagainya. Pengorbanan merupakan manifestasi dari kesadaran kita sebagai makhluk sosial. Bayangkan bila kita masing-masing manusia sekedar memenuhi ego dan kebutuhan sendiri tanpa peduli dengan kebutuhan orang lain, alangkah kacaunya kehidupan ini. Orang mesti mengorbankan sedikit waktunya, misalnya untuk mengantri di dalam sebuah loket penjualan tiket, bersedia menghentikan sejenak kendaraannya saat lampu merah lalu lintas menyala, dan lain sebagainya. Sebab keserakahan hanya layak dimiliki oleh para binatang. Disinilah perlunya kita menyembelih ego kebinatangan kita untuk menggapai kedekatan al-qurub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena esensi kurban adalah solidaritas sesama dan ketulusan murni untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kurban yang kita laksanakan pada pagi hari ini, dengan Idul Adha, dengan sholat Idul Adha dan pelaksanaan khutbah Idul Adha pada pagi hari ini, semoga kita semua mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan dan dirubah diri kita menjadi yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainaka al-kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina fastaghfiruhu min kulli dhanbin. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi
الحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والجبهة والمشركين. اللهم آمنا في دوننا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خالفك واتقاك. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمائه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله عز وجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.